Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah satu saat diminta untuk ngisi taklim untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara di dalam agama kita ketika ada orang meninggal dunia. Dalam forum tersebut itu hadir tokoh-tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang tidak ada tuntunannya. Pada saat itu suasananya menegangkan karena ternyata saya adalah orang yang pertama kali di kampung tersebut menyampaikan kalau acara-acara tersebut tidak ada tuntunannya. Jadi menegangkan sekali. Semuanya pada protes, pada interupsi. Nah, jadi saya kayak dihakimi gitu kan. Nah, sana protes, sana protes, sana protes gitu kan. Wah, kok yang ngubur kucing gue. Nah, karena bilang oh, terus gimana ini tidak memanusiakan dan seterusnya. Nah, saya tetap dengan santai. Nah, karena memang saya sengaja diumpankan oleh takmir masjidnya karena belum pernah ada yang berani menyampaikan. Saya juga sudah bilang, berarti ini saya pertama dan terakhir. Artinya sengaja diumpankan untuk menyampaikan mana yang bid'ah, mana yang tuntunan. Sengaja diumpankan. Saya juga sudah menyadari ini saya yang pertama dan terakhir. Ya, pikiran saya sudah plong. Pokoknya ini saya tugasnya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Anda tidak diundang lagi tidak masalah. Dan betul, setelah itu ada WA masuk, bukan WA, waktu itu masih SMS, ada SMS masuk. Nah, ini jadi kacau ini. Nah, jamaah terbelah. Jadi dua. Dan Ustaz tidak boleh diundang lagi. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kita dengar barusan, Ustadz Mujiman, Ustadz dari Muhammadiyah, beliau menceritakan pengalamannya saat berdakwah di suatu tempat di mana tempat tersebut memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dan contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan amalan saat terjadi kematian atau pada orang yang telah meninggal dunia. Dan tentunya hal yang tidak diharapkan atau hal yang tidak menyenangkan pun terjadi, yaitu para jamaah menolak dan banyak yang memprotes terhadap dakwah dari Ustadz Mujiman. Namun luar biasanya teman-teman sekalian, Ustadz Mujiman sebelumnya telah memprediksi, telah mengetahui bahwasanya hal ini pasti terjadi, yaitu bahwa dakwahnya nanti di kampung tersebut akan mengalami penolakan dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Tetapi beliau, Ustadz Mujiman, malah memilih tetap untuk datang dan berdakwah di sana. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi saya tidak boleh diundang lagi. Yang membuat saya kaget, 7 atau 8 bulan atau 6 bulan kemudian saya diundang lagi. Saya diundang lagi. Kenapa? Karena ternyata setelah saya menyampaikan itu, masyarakat kalau setelah sholat itu sering diskusi, sakjane piye to tenane tuntunan iki gitu kan. Nah, jadi ternyata malah membuka peluang diskusi. Nah, lalu saya diundang lagi untuk menyampaikan materi yang sama yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan di sini untunglah teman-teman sekalian, ternyata masyarakat di desa tersebut rata-rata masih memiliki pola pikir yang sehat, masih mau membuka pikiran terhadap hal-hal yang di luar dari kebiasaan mereka, hal-hal yang anti mainstream di tempat tersebut. Masya Allah. Sehingga dakwah dari Ustadz Mujiman yang awalnya menimbulkan polemik malah menjadi pintu, membukakan pintu, memberikan jalan bagi masyarakat di sana untuk lebih mengenal dan lebih dekat terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah. Dan alhamdulillah sebagian besar menerima. Jadi hanya butuh waktu, kadang-kadang lagi ngerti no kaget. Tapi setelah tahu bisa menerima. Saya cerita lagi ini. Saya pernah ketemu seorang yang dia bekerja di lembaga ribawi. Dia kerja di lembaga ribawi itu sudah 20 tahun. Selama 20 tahun itu di lembaga tersebut selalu ada pengajian. Kadang bulanan, kadang 2 mingguan. Selalu mengundang ustadz. Tidak ada satupun ustadz selama 20 tahun yang menyampaikan riba. Padahal itu di lembaga ribawi. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang datang di lembaga ribawi tersebut menyampaikan tentang hukum riba dan hasil kerja di tempat riba. Marah semua itu, direktur, manajer semua yang di situ. Tidak terima itu. Karena selama 20 tahun tidak pernah ada yang menyampaikan hukum riba di bank itu. Nah, pemuda ini kan Masya Allah. Sampai kemudian dia tidak boleh ngisi lagi, nomornya diblokir. Nah, begitu nomornya diblokir, ternyata bapak ini dia mencoba untuk tanya-tanya ke ustadz yang lain, googling, tanya-tanya, oh ternyata yang disampaikan pemuda ini benar. 3 bulan kemudian dihubungi sudah tidak bisa. Nah, sudah tidak ketemu lagi dengan pemuda itu.
tapi menjadi jalan bagi dia untuk kemudian meninggalkan lembaga ribawi. Jadi begitu dengar pertama yuk kaget, kok ora oleh? Padahal 20 tahun nyebut gawe nongkrong ngundang ustaz terus ora tau ono sing ngomong. Begitu disampaikan kaget. Nah, jadi intinya kita sampaikan saat ini diterima alhamdulillah, tidak masalah, bisa jadi nanti diterima di suatu saat nanti. Iya, seperti itulah semestinya seorang dai, menyampaikan apa-apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya kepada manusia, tanpa mengharap apa-apa, melainkan mengharap balasan dan kebaikan dari Allah. Tidak menjadikan hasil akhir sebagai target, karena yang mengubah manusia itu bukanlah kita, bukanlah ustadz, bukanlah para dai, melainkan Allah. Maka benar seperti yang diucapkan oleh Ustadz Mujiman, disampaikan saja kebenaran itu apa adanya, dan setelahnya diserahkan saja kepada Allah. Dan memang ada kalanya kebenaran itu tidak langsung diterima hari itu juga, melainkan diterima suatu saat nanti. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.